Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, teman-teman, rekan-rekan semua, pembicara yang awal, Bang Ahmad Rijal, dan juga nanti Ustadz Ali Akbar, dan juga tentunya media-media yang lain, termasuk di channel di serumput acara ini. Jadi sebenarnya banyak tokoh sudah berpandangan terkait penolakan terkait permen ini, peraturan menteri ini, nomor 30 tahun 2021. Dan yang perlu diingat bahwasanya hal yang semisal ini kan berulang ya. Ini kan berulang. Pak Nadiem Makarim ini juga beberapa kali sudah pernah melakukan upaya melakukan untuk yang berbau-bau Islam itu disingkirkan. Dugaan kuat kita seperti itu. Kalau kita masih beberapa bulan yang lalu, yang sama ini Bapak Menteri ini juga kalau tidak salah itu menghilangkan frasa Islam. Frasa agama Islam yang ada di buku-buku. Jadi ada kurikulumnya gitu ya. Kalau saya tidak silap lebih kurang seperti itu. Ketika diprotes, Pak Nadiem Makarim ini berkilah atau mengkoreksilah seperti itu. Tapi faktanya kita belum tahu sampai detik ini. Baru yang terakhir ini beberapa hari yang lalu beliau juga buat peraturan menteri terkait nomor 30 tahun 21 ini niatnya adalah ini untuk pencegahan kekerasan seksual. Tetapi ini kalau kita buat skripsi atau tesis ini nggak nyambung antara rumusan masalah, isi dan solusi. Ini nggak nyambung. Persoalan jadi begini, ini Pak Nadiem Makarim ini kan dulu apa ya? Saya tidak tahu latar belakang beliau secara rinci, tapi yang saya tahu ini beliau ini latar belakangnya ini adalah bisnismen, bukan tenaga pendidik, apalagi pengajar gitu ya. Karena beliau ini lahir dari bisnis. Kalau dulu itu kan Gojek ya. Kalau tidak itu Gojek gitu ya. Jangan sampai masyarakat ini berprasangka gitu ya. Dugaan kuat kita itu adalah jangan sampai berprasangka ini bukan Gojek, ini Gosek gitu ya. Jadi kekhawatiran kita bersama, jangan seperti itu. Nah, tentu dari latar belakang beliau itu ini memang bukan jurusan beliau, sehingga sebenarnya kita mesti wajib lebih keras lagi untuk mengkoreksi kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan permen ini. Kenapa saya sampaikan tadi ini tidak sesuai dengan rumusan masalah, isi masalah, apalagi kesimpulan. Nah, hari ini peraturan menteri ini kan kesimpulan dari rumusan masalah dan isi yang bermasalah gitu. Jadi memang betul. Yang pertama yang saya sampaikan, hanya orang-orang yang baik akalnya lah yang menolak ini. Jadi yang menolak itu akalnya baik itu. Ya. Tapi begitu kebalikannya, menurut kami siapapun yang mendukung peraturan menteri ini berarti nggak baik akalnya. Berarti ada yang bermasalah, ada yang koslet di kepalanya. Karena tidak samanya. Jadi kalau ujian skripsi, tesis, apalagi disertasi, ini nggak lulus, sarjana aja nggak lulus gitu loh. Karena dosen pembimbing akan tanya, ini rumusan masalahnya apa? Setelah itu baru nanti akan tanya, setelah itu nanti tinjauan apa nih, lapangan kah atau pustaka? Datanya primer, sekunder kah? Kan begitu rinciannya. Setelah itu baru ada isi, dari isi itu kita membandingkan dengan teori yang ada, muncullah hasil. Setelah itu daftar pustaka, ini kan tidak. Masalahnya apa hari ini? Saya ingin bedah sebenarnya tadi Bang Ahmad Rijal juga disampaikan. Ini kan persoalannya adalah pergaulan bebas. Gitu. Jadi sebenarnya yang paling layak judulnya ini sebenarnya bukan kekerasan seksual. Yang namanya kekerasan itu kan paradigmanya kan berbeda ya. Jadi pendefinisian aja. Tapi kalau mau lebih fair, lebih cocok itu, menurut saya ngusulkan ini nama Pak Nadiem Makarim. Apa itu? Pencegahan dan kejahatan zina. Jadi sudah dikunci. Jadi pencegahannya ada, setelah itu kejahatan zina.
Setelah itu isinya dengan persetujuan atau tidak persetujuan, yang namanya zina mesti dicegah. Yang namanya zina mesti dihukum. Jadi begini Pak Nadiem Makarim, misalkan Pak Nadiem ini punya anak perempuan. Dia suka dengan seorang lelaki. Mereka melakukanlah hubungan zina. Suka sama suka nih. Ya. Pertanyaan, Pak Nadiem Makarim ini terima atau tidak? Logisnya enggak lah. Kalau pakai akal yang sehat, pasti nolak. Pasti. Tapi pertanyaan selanjutnya, mengapa untuk khalayak ramai, untuk masyarakat ini dibuat peraturan yang semisal? Ini kan berarti nggak sehat ini. Ini nggak sehat, ini akal. Oleh karena itu, tujuan kami hari ini membuat acara ini mengkritisi guna apa? Untuk mengembalikan kenormalan atau kesehatan akal-akal yang tidak sehat hari ini. Itu yang saya ingin tegaskan. Yang selanjutnya yang saya ingin jelaskan adalah di dalam Islam itu meyakini bahwasanya di surah Al-Isra diantaranya di ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'rubul zina. Janganlah engkau mendekati zina. Mendekatinya saja Allah larang, Allah haramkan. Apalagi berzinanya. Kan ini kalau dalam hal akidah Islam. Nah, kalau kita mau merujuk misalkan kalau pakai itu kan misalkan orang beranggapan, Pak Nadiem beranggapan itu kan dalam agama kan tidak semua di kampus itu agamanya Islam. Iya. Tapi kami meyakini akidah kami itu. Karena kalau kita pakai Undang-Undang Dasar misalkan pasal 29 ayat 2, itu bunyinya adalah kebebasan bagi pemeluk-pemeluknya untuk memeluk masing-masing dan untuk beribadah sesuai menurut agama dan kepercayaannya. Agama kepercayaan kami mengharamkan zina. Sehingga kami melakukan syariat, kami tidak berzina. Gitu. Ketika ada yang membuat aturan berzina atau dugaan kuat untuk melegalkan zina, maka kami menolaknya. Itu adalah bagian dari syariat. Ya. Termasuk menurut kami ini adalah penyelewengan aturan dari permen Undang-Undang Dasar, karena struktural perundang-undangan itu adalah yang paling dasar itu adalah Undang-Undang Dasar, setelah itu undang-undang, setelah itu yang lain. Jadi permen ini termasuk yang bawah. Ya, jadi ini masih di bawah posisinya. Jadi secara struktur perundang-undangan, peraturan di bawah ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas. Di atas ini undang-undang. Kalau misalkan pakai itu Undang-Undang Dasar. Tapi pada faktanya memang ini sudah melanggar gitu. Tapi mungkin saja karena beliau yang berkuasa hari ini, bisa saja itu tidak bisa dipakai. Tapi kami lagi-lagi mengingatkan. Itu dari struktur undang-undang. Jadi ini di bawah. Jadi kalau mau pakai Undang-Undang Dasar, ini penyelewengan aturan gitu loh. Ini melanggar konstitusi itu sendiri gitu. Jadi pemerintah dan pejabat hari ini banyak teriak-teriak rakyat jangan melanggar hukum, jangan melanggar konstitusi. Namun pada prakteknya justru lebih banyak pejabat-pejabat itu yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan, melanggar konstitusi. Ini fakta. Itu dapat dilihat dengan mata telanjang di tengah-tengah masyarakat hari ini. Tapi begini, saya ingin mendetailkan ya. Ini luar biasa ini. Ini yang paling bermasalah ini kan di pasal 5 ya. Di pasal 5 ini saya baca dan ini saya catat. Bayangkan saja sebenarnya dari pendefinisian saja ini kurang tepat menurut saya. Misalkan ya. Pasal 5 ayat 1, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Jadi gini, maksud saya ini kan masih dibatasi kekerasan seksual. Nah, jadi kalau keras lawannya apa? Lembut. Berarti lembut seksual boleh dong. Iya kan? Logikanya begitu. Ya. Seksual. Pak Nadiem ini membolehkan lembut seksual. Kan tinggal pendefinisian.
Yang dimaksud dengan kekerasan seksual mungkin orang dengan cara mengancam gitu ya. Dan ingat Pak Makarim, seperti data yang juga dijelaskan Bang Ahmad tadi, yang namanya perilaku-perilaku seksual atau zina ini sering sekali dilakukan oleh orang-orang yang berpacaran. Datanya menunjukkan begitu. Dan tidak ada menurut kami itu pacaran itu dengan cara-cara keras, tentu dengan cara merayu. Tentu dengan cara-cara menggombal. Itu dengan cara lembut. Mana ada teorinya dan prakteknya perempuan itu dikasari malah mau dengan kita, nggak mau. Tentu dilembutin, gitu kan? Nah, sementara ini yang diatur itu kekerasannya, bukan kelembutannya. Padahal dari lembut ini muncul kekeras, kan begitu ya? Kan awalnya lembut ini semua. Saya pikir Pak Nadiem Makarim, kalau ini sampai mohon didengar lah. Kalau tidak didengar ya sudah berarti ada masalah itu di pendengarannya. Itu. Ini dari hal begitu. Jadi melalui teknologi misalkan. Teknologi. Makanya makin banyak nanti orang-orang itu yang vulgar menunjukkan. Yang penting mereka mau kan menunjukkan. Nah, ini mengundang orang-orang lain di daerah-daerah lain yang awalnya itu masih malu melakukan hal yang semisal, itu akan terang-terangan. Makanya tidak salah masyarakat itu memandang ini sama halnya melegalkan zina secara terang-terangan malah. Jadi bukan hanya zinanya saja, bukan hanya seksualnya saja yang akan dipertontonkan. Malah itu makin akan marak dan makin terbuka. Jadi tidak ada lagi rasa malu gitu. Ini luar biasa ini. Ini wajib ditolak. Orang-orang sehat akalnya wajib menolak ini. Ya. Yang selanjutnya ini dari segi definisi ya. Ini ayat 2 itu di huruf D itu memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban. Ini gila ini Pak Nadiem. Ini kan gila ini. Nanti kalau dia perlihatkan misalkan dengan orang lawan jenis, kemaluan yang penting mau suka sama suka gitu ya. Pada faktanya hari ini kan membuka front ya, membuka front kepada orang-orang yang memang punya niat atau kelainan jiwa atau kelainan akal ini untuk mempertontonkan alat kelaminnya. Yang penting kan persetujuan korban. Definisi persetujuan korban ini apa gitu loh. Kalau orang melapor keberatan baru itu dikatakan tanpa persetujuan. Kalau tidak melapor berarti setuju gitu. Sementara faktanya seperti data juga yang juga ada beredar dan juga dari penjelasan Bang Ahmad, ini kan banyak juga orang yang tidak melapor. Ini maksud saya ini antara data dengan isi dan kesimpulan ini nggak nyambung gitu loh. Ini sudah tahu banyak di antara mahasiswa-mahasiswi itu yang tidak melaporkan karena malu. Tiba-tiba dibuat yang kayak gini. Ini kan mengundang ini kalau tidak ada pelaporan berarti bersetuju dong gitu. Ya. Ini kan gila ini. Ini logikanya logika apa ini? Logika berpikir itu nggak nyambung. Jangankan orang cerdas ya. Orang yang tidak berbasis pendidikan saja pun ngerti. Gitu. Yang selanjutnya begini ya. Ini F, tadi B, ini F. Ini ayat 2 juga, tapi di huruf F-nya. Mengambil, merekam, atau mengedarkan foto, atau rekaman audio, atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Ini kan gila juga nih. Jadi nanti gampang sekali orang-orang itu yang membuka ya, membuat, mengedarkan, ini luar biasa, nggak bisa kok. Kan suka suka, salah sendiri mau lihat. Ini kan gila ini. Ini kan merusak generasi nih. Saya lanjut yang L. L ini luar biasa nih, gila ini. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Ini apa? Jadi memang begitu Pak teorinya. Jadi kalau orang itu sudah mau menyentuh, berani mengusap, pasti meraba. Kalau meraba, pasti meraba daerah-daerah yang sensitif Pak. Kalau sudah sensitif, memeluk. Kalau dipeluk itu pasti dia tidak akan pernah tangannya itu berdiam diri satu tempat. Pasti meraba Pak. Setelah itu bagian tubuhnya, iya. Setelah itu memasukkan atau tidak. Kan itu pilihan saja. Ini kan sebenarnya ini
ya sudah, kalau mau gentle sampaikan saja, mau dilegalkan, begitu Pak. Kan begitu sebenarnya Nadim, gitu. Jadi Ya. ini luar biasa sekali. Aturan ini wajib ditolak. Pertama itu dari akal sehat. Yang paling penting itu adalah dari akidah kita seorang Muslim. Jadi kalau ditanyakan dari segi hukum, sebenarnya ini adalah ada apa namanya, seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada penyelewengan hukum yang ada sebenarnya. Tapi ya karena mereka pejabat, apalagi didukung oleh Menteri Agama Pak Yakut yang katanya Menteri Agama itu hanya hadiah negara untuk NU, ya mungkin nggak tahulah saya sekarang ini. Sekarang ini persoalannya itu nggak nyambung antara rumusan masalah antara isi sampai kesimpulan. Itu sekilas yang saya kritik dengan penyelewengan hukum yang terjadi, yang dibuat oleh pejabat-pejabat negara seperti ini. Ya, tadi kan disebutkan juga gitu ya bahwa orang yang berakal sehat pasti menolak gitu ya, menolak adanya Permendikbud ini. Dan ini sudah terwakilkan lah gitu suaranya itu dengan suara dari ormas Islam seperti Muhammadiyah dan juga dari Majelis Ulama. Tapi masalahnya ini Pak Menterinya kok malah sepertinya masih bersikukuh gitu ya dengan keputusan yang sudah diambil. Dia bilang ini maksudnya dan tujuannya baik gitu. Itu sanggahannya dari beliau. Jadi gimana itu ya? Iya. Jadi sebenarnya begini, pejabat-pejabat ini kan banyak yang ngomong seolah-olah mereka itu mengayomi rakyat, ya, melindungi rakyat gitu ya. Masyarakat, melindungi rakyat. Tapi pada faktanya perkataan itu hanya omdo ya, omong doang. Bahkan lebih banyak bahasa-bahasa untuk memanipulasi gitu ya. Buktinya faktanya gini, kalau kita melihat seseorang itu kan, apalagi dia pejabat, itu kan terkait kebijakannya. Ya. Kebijakan itu risal kan, hasil dari apa yang di kepala mereka dituangkan dengan kebijakan-kebijakan, termasuk dalam hal ini Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, itu sebenarnya dapat membatalkan apapun yang disampaikan oleh Pak Menteri ini. Gitu. Pak Menteri. Jadi memang dengan kondisi hari ini kita memang suujon gitu ya, wajib suujon gitu. Dengan tingkah laku dan dengan latar belakang yang sudah kontroversi yang sudah memang sama pejabat sekarang ini, saya kiranya menurut saya nih wajib memang suujon. Gitu. Untuk prasangka baik susah jadi. Iya, kenapa? Karena memang kebijakan-kebijakan itu justru mereka itu yang tidak pro dengan kebijakan pelindungan masyarakat gitu. Buktinya apa? Ini aturan Permendikbud ini. Makanya saya bilang tadi tidak butuh dengan sekarang ini, sebenarnya tidak terlalu butuh dengan orang cerdas. Sekarang ini butuh orang-orang yang berani gitu loh. Berani menolak kebijakan-kebijakan yang batil, yang zolim, yang hianat seperti ini. Banyak orang-orang cerdas. Banyak orang-orang cerdas. Sekarang saya mau nanya, misalkan RI 2 ngomong nggak terkait ini? Belum ada suaranya. Padahal kita tahu RI 2. Ya. Pak Ma'ruf Amin itu ulama, mantan dulu ketua umum Majelis Ulama Indonesia. Ini udah jelas-jelas nih. Mana suaranya? Enggak jamin begitu. Gimana One Team Press hari ini? Kan banyak juga ulama-ulama, bahkan ya, betul. Hilaf itu ada habaib bersuara terkait ini, harusnya menolak gitu. Saya belum dengar tuh gitu ya. Apa saya yang kurang update atau memang betul-betul belum bersuara gitu. Harusnya bisa bersuara gitu. Jadi sekarang ini yang sangat dibutuhkan itu bukan hanya orang-orang cerdas, tetapi orang-orang yang berani. Gitu. Berani menyampaikan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Saya itu pernah dengar salah satu ustadz saya itu di salah satu media itu, sekarang ini rasa-rasanya ini terbalik gitu.
Sekarang ini amar nahi mungkar, gitu ya. Amar nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar harusnya kan. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan, gitu kan. Melarang dari kemungkaran. Sekarang enggak, Amar mungkar menyuruh ya. ya, melarang Kebaikan. kebaikan. Ini yang kita lihat hari ini gitu loh. Makanya butuh orang-orang yang berani, apalagi dia cerdas, apalagi dia paham, sampaikan. Sekarang ini saya lihat ini banyak orang-orang cerdas itu tidak memiliki keberanian, gitu. Makanya alhamdulillah di forum ini banyak orang-orang yang cerdas dan berani, gitu. Alhamdulillah nih. Mudah-mudahan ini menjadi amal amal kita yang terhitung di sisi Allah ini sebagai orang-orang yang membela agama Allah. Amin. Itu seperti itu. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bung Riki untuk pemaparannya. Sebelum saya masuk ke